Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasy Fadila Risma dengan NIM 1702917 dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah matematika zaman Arab. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, sejarah matematika pada abad ke-8 sampai ke-16, lalu penemuan-penemuan matematikawan Islam, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Baiklah, untuk sejarah matematika dalam perkembangan dari abad 8 sampai ke-16, perkembangan matematika sampai abad ke-9 dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dipegang oleh para khalifah. Pada tahun 750 Masehi, bangsa Arab mulai mempelajari astronomi, matematika, falsafah, ilmu kedokteran yang berasal dari Yunani, India, Mesir, Babilonia, dan yang lain-lainnya. Secara berangsur-angsur, karya klasik Yunani dan India dibawa ke Baghdad, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini sangat menguntungkan bagi perkembangan matematika, karena karya-karya dalam bahasa Yunani sudah tidak ada, yang tertinggal hanyalah karya-karya terjemahan dalam bahasa Arab. Setelah Muhammad SAW wafat, pemerintahan dipimpin oleh khalifah-khalifah, salah satunya adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah ini sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pada masa pemerintahannya dilakukanlah penerjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Selain Khalifah Harun al-Rasyid, khalifah selanjutnya yaitu Khalifah al-Ma'mun juga sangat memperhatikan ilmu pengetahuan, sehingga pada zamannya dibentuklah suatu dewan kearifan di mana menjadi pusat penelitian dan penerjemahan kitab Yunani. Dalam penerjemahan kitab ini sendiri mempunyai kesulitan, di mana selain harus menguasai bahasa Arab dan bahasa Yunani, penerjemahnya juga harus menguasai teori-teori yang diterjemahkan, atau tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang teori-teori atau karya-karya yang diterjemahkan. Selanjutnya perkembangan setelah abad ke-9. Pada abad ke-8 sampai ke-16 merupakan abad keemasan atau masa kejayaan matematika Islam, karena kontribusi bangsa Arab bukan hanya sebagai penerjemah atau penyebar saja, tapi lebih dari itu, yaitu mengembangkan teori-teori yang didapatkan pada karya-karya Yunani kuno. Matematika dalam Arab itu ada 4. Yang pertama matematika, yang kemungkinan berasal dari India yang berdasarkan nilai tempat. Lalu yang kedua aljabar, walaupun berasal dari Yunani, India, dan Babilonia, tapi telah dipoles oleh matematikawan Arab menjadi bentuk sistematik yang baru. Lalu yang ketiga trigonometri, yang umumnya berasal dari Yunani, tetapi matematikawan Arab mengaplikasikannya dengan bentuk trigonometri Hindu dan menambahkan beberapa fungsi dan rumus-rumus baru. Lalu yang keempat geometri, yang umumnya berasal dari Yunani, matematikawan Arab memberikan generalisasi terhadap rumus-rumus Yunani tertentu. Selanjutnya mengenai beberapa cabang ilmu matematika yang diciptakan oleh ilmuwan Islam. Ada 6. Yang pertama kalkulus, yang kedua sejarah angka, yang ketiga aljabar, yang keempat permainan kubus ajaib, yang kelima induksi matematika, dan yang keenam ilmu trigonometri. Sedikit tentang kalkulus. Pada tahun 1000 Masehi, seorang matematikawan Islam bernama Al-Khwarizmi mengumumkan pendapatnya mengenai persamaan kubik, di mana di barat sendiri permasalahan ini baru ditemukan pada abad ke-16 saat salah satu matematikawannya ingin menyelesaikan hal tersebut, sehingga di barat sendiri Al-Khwarizmi disebut sebagai orang pertama yang menemukan kalkulus aljabar. Selanjutnya sejarah angka. Lambang-lambang angka yang kita gunakan sekarang merupakanlah angka Arab. Lambang-lambang tersebut dibentuk berdasarkan banyak sudut yang dia bentuk pada lambangnya. Misalnya pada angka 1 membentuk 1 sudut, pada angka 2 membentuk 2 sudut, pada angka 3 membentuk 3 sudut, dan seterusnya. Dan angka 0 dilambangkan dengan 0 karena tidak membentuk sudut apapun pada lambangnya. Angka Arab sendiri digunakan di Baghdad pada abad ke-8 setelah
orang terpelajar dari India memperkenalkan sistem angka pada tahun 771 Masehi. Pada abad ke-10, para ahli matematika dari timur juga menambahkan angka-angka pecahan desimal seperti 0,25, 0,75, dan 0,25 dengan menggunakan titik koma sebagai tanda pecahan. Di barat sendiri, sistem angka Arab pertama kali dikemukakan dalam manuskrip yang berjudul Codex Willianus yang ditulis di Spanyol pada tahun 976. Sejak tahun 980-an, Gilbert dari Aurillac menggunakan sistem angka ke Eropa, di mana kemudian ia mendapat banyak penolakan karena membawa pengetahuan aneh dari Islam. Gilbert memang pernah belajar di Barcelona saat masih muda, yang tidak menutup kemungkinan kalau ia juga pernah menimba ilmu pengetahuan Islam di Andalusia. Selanjutnya mengenai aljabar. Aljabar adalah proses pemindahan unit negatif mempunyai akar-akar yang sama di dua sisi. Aljabar berhasil menjadi sebuah teori nomor satu yang memungkinkan bilangan dapat diukur, bilangan tidak dapat diukur, dan elemen-elemen lain yang dapat diserupakan sebagai objek-objek yang dapat dikaji melalui ilmu aljabar. Sejak Al-Khawarizmi menulis aljabarnya, ilmu matematika modern tidak pernah sama lagi dengan ilmu matematika era Yunani kuno yang dianggap ketinggalan zaman. Fakta ini sekaligus membantah klaim bahwa orang pertama yang menggunakan aljabar adalah orang Prancis, yaitu Francois Veta pada tahun 1591. Konon, ia menggunakan X dan Y dalam buku aljabarnya untuk menyatakan persamaan dalam lambang huruf. Padahal, penggunaan persamaan model ini adalah murni temuan matematikawan Islam. Misalnya saja pada X, merupakan penyederhanaan simbol dari huruf Arab yaitu Shin. Lalu selanjutnya permainan kubus ajaib. Permainan matematika sudah dikenali oleh ahli matematika Arab di abad pertengahan. Misalnya saja permainan kubus ajaib sejak abad ke-7 Masehi. Tipe-tipe kubus ajaib pertama yang diketahui beberapa ahli matematika Islam dengan susunan 5 atau 6 kubus kecil telah tertulis dalam sebuah ensiklopedia dari Baghdad sekitar tahun 983 Masehi. Lalu selanjutnya, induksi matematika. Upaya induksi matematika pertama yang ditulis tercatat dalam sejarah ditulis oleh Al-Kharaji pada tahun 1000 Masehi. Beliau menggunakannya untuk membuktikan adanya matematika seperti teorema binomial, segitiga Pascal, dan formula untuk menghitung integral lipat 3. Pembuktian yang ia temukan adalah perhitungan pertama menggunakan dua komponen dari pembuktian induktif. Ini pernyataan bahwa n sama dengan 1 dikali 1 dikali 13, dan kebenaran membuktikan yang berasal dari n sama dengan k bila n sama dengan k kurang 1. Lalu selanjutnya ilmu trigonometri. Tokoh paling jawara dalam ilmu trigonometri masih Al-Khawarizmi yang menulis tabel-tabel sinus dan tangen serta mengembangkan tabel trigonometri bangun bola. Pada abad ke-10, dalam buku Abu al-Wafa, para ilmuwan Islam telah mengungkapkan ke-6 fungsi trigonometri yang dilengkapi tabel sinus dalam selisih 0,25 derajat dan ketepatan hingga 8 angka di belakang koma. Beliau juga mengembangkan rumus trigonometri beliau juga mengembangkan rumus trigonometri yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x yang sampai saat ini masih digunakan dalam matematika sekolah. Selanjutnya, tokoh ilmuwan matematika Islam. Yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Nama sebenarnya dari Al-Khawarizmi adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Ahwabismi, Al-Khawarizmi, Algoritmi, dan beberapa cara ejaan lainnya. Adapun peranan Al-Khawarizmi dalam matematika yang pertama yaitu aljabar wal muqabalah. Beliau telah menciptakan pemakaian sekan dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Lalu selanjutnya, hisab aljabar wa al-muqabalah. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 soal yang sebagian daripadanya merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Noe. Lalu selanjutnya sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang.
Selanjutnya karya Al-Khwarizmi yaitu Mufatih al-Ulum. Yang di sini dimaksud beliau adalah pencipta ilmu dalam berbagai bidang. Lalu selanjutnya Al-Jami' wal Al-Tafsir bin Hisab al-Hind. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Pangeran Bino Pagri. Lalu yang terakhir Al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabar wa al-Muqabalah yang pada tahun 820 Masehi mengenai algebra. Lalu tokoh yang kedua yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan tokoh yang hidup pada masa penerimaan besar-besaran karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Ia merupakan filsuf berbangsa Arab yang dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Sesuatu kelebihannya adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Karaji. Al-Karaji adalah seorang ahli matematika abad ke-10 dan seorang insinyur. Ia dikenal sebagai Al-Hasib atau dekalkulator yang artinya matematika. Menurut Levi de la Figa Gorgio, ia adalah penduduk asli di Iran dan bukan dari distrik Al-Kard dari Baghdad seperti yang diklaim dalam tulisan-tulisan modern sekarang. Al-Karaji dianggap sebagai ahli matematika terkemuka dan pandang sebagai orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris yang merupakan produk aritmatika Yunani dan menggantinya dengan jenis operasi yang kita gunakan sampai saat sekarang ini. Lalu tokoh yang selanjutnya yaitu Umar Khayyam. Kendati ia lebih dikenal sebagai seorang penyair, namun Umar Khayyam memiliki kontribusi besar dalam bidang matematika, terutama dalam bidang aljabar dan trigonometri. Ia merupakan matematikawan pertama yang menemukan metode umum penguraian akar-akar bidang tingkat tinggi dalam aljabar dan memperkenalkan solusi persamaan kubus. Lalu tokoh selanjutnya yaitu Al-Battani. Al-Battani atau Muhammad ibn Jabir ibn Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Ia lahir di Batan, Mesopotamia dan meninggal di Damaskus pada tahun 929. Al-Battani adalah tokoh bangsa Arab dan gubernur Syria. Ia merupakan astronom muslim terbesar dan ahli matematikawan ternama. Al-Battani melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kotangan. Tokoh selanjutnya itu Ibnu Sina. Ibnu Sina terkenal ketika beliau mampu menyembuhkan Raja Bukhara yang bernama Nuh Ibnu Mahsyur. Saat itu umur Ibnu Sina baru 17 tahun. Ibnu Sina meninggal dunia sebab sakit yang dideritanya yaitu disentri pada tahun 828 Hijriah atau yang kita gunakan sekarang yaitu 103 Masehi di wilayah Iran. Adapun karya-karya Ibnu Sina yaitu Kitab Kanum fi al-Tib, Kitab An-Najah, Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, dan Kitab Asy-Syifa. Lalu tokoh selanjutnya yaitu Al-Biruni. Al-Biruni adalah peletak dasar-dasar trigonometri modern. Dia seorang filsuf, ahli geometri, astronomi, ahli fisika, dan pakar matematika. 600 tahun sebelum Galileo, Al-Biruni telah membahas teori perputaran rotasi bumi pada porosnya. Dia juga memberikan sumbangan yang signifikan bagi perkembangan matematika, khususnya dalam teori dan praktik aritmatika, bilangan irasional, teori rasio, geometri, dan lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah matematika dan bahasa Arab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.